Oke netizen, jumpa lagi dengan saya Yusuf bersama Mas Dwi Cahyono, narasumber arkais kita nih. Iya. Cerita Panji, Mas. Panjang. Iya. Masih kita bahas sudah kesekian kalinya. Sudah 5 episode sekarang episode ini ya. Oke. Ya. Nah, cuman beberapa episode yang lalu kita lebih banyak menyoroti dari sisi susastra, terutama susastra teks ya. Teks ya. Ya. Nah, tapi juga beberapa kali juga disebutkan ada data-data yang disumbangkan oleh data-data artefaktual ya. Oke. Ada beberapa sumber data yang juga disumbangkan oleh hal-hal yang bersifat artefaktual. Ya. Nah, sekarang Mas, yang saya mau tanya, seberapa besar dan sebarannya ada di mana saja tentunya. Data-data artefaktual itu menceritakan kisah-kisah Panji ini. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya ragam sumber data yang berkenaan dengan Panji itu mesti kita daya gunakan. Baik sumber data tekstual, sumber data artefaktual, sumber data oral, ataupun jejak-jejak tradisinya, khususnya yang berhubungan dengan seni pertunjukan ataupun permainan rakyat. Nah, kali ini kita akan lebih berfokus pada sumber data artefaktual. Nah, paling tidak ada 2 artefak yang dapat dimanfaatkan, dapat didayagunakan untuk mengeksplorasi budaya Panji, khususnya budaya Panji pada masa Hindu-Buddha. Nah, 2 macam sumber data artefaktual yang dapat kita daya gunakan itu, yang pertama adalah sumber data artefaktual yang berupa relief, Mas, relief candi. Relief yang ada di candi. Ya, relief. Jadi pahatan pada dinding, apakah itu dinding kaki candi atau pada dinding bangunan yang berupa punden berundak, atau bahkan juga dinding pada patirtan. Nah, ini memuat informasi-informasi visual yang berupa relief candi yang dapat dipakai sebagai sumber informasi tentang budaya Panji pada masa lalu. Ini yang pertama, dalam bentuk relief candi, 2 dimensional ya. Nah, namun ada juga sumber data artefaktual dalam bentuk 3 dimensional. Dalam hal ini adalah seni arca. Nah, kita akan memulai terlebih dahulu dari sumber data artefaktual, khususnya yang relief candi. Nah, ini di candi mana aja ini? Nah, jumlahnya candi yang memuat informasi tentang cerita Panji ini terbilang cukup ya. Khususnya sebarannya itu yang paling banyak adalah di Malang Raya dan di Kediri Raya. Jadi di Kediri Raya itu yang terbanyak ya. Di Malang memang ada yang menampilkan figur-figur yang mengingatkan kita pada atribut-atribut yang digunakan Panji, misalnya figur tokoh yang mengenakan tegas. Tetapi yang relief yang betul-betul menggambarkan relief cerita Panji terutama kita dapatkan pada wilayah Kediri Raya, ex Karesidenan Kediri, baik itu di wilayah Kabupaten Kediri, di Kabupaten Blitar, ataupun di Tulungagung. Nah, ini areal yang banyak kita dapati. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa di 3 areal ini, Tulungagung, Kediri, dan Blitar ini banyak kita dapati? Hal ini dapat dipahami ya, karena setting cerita dari cerita Panji itu kan merupakan perang saudara ya, merupakan pertikaian antara 2 saudara luas, yaitu antara Jenggala di satu pihak dan Pangjalu atau Kadiri. Nah, oleh karena itu sangat mungkin bahwa relief yang berlatar belakang historis, jadi setting historisnya itu Jenggala dan Panjalu itu memang populer di wilayah di mana kerajaan Kadiri itu konon pernah berada, yaitu di wilayah ex Karesidenan Kediri sekarang. Sehingga dapat dipahami jika cerita Panji itu cukup subur di wilayah
Kediri Raya, di ex-Karesidenan Kediri, di Tulungagung, di Blitar ataupun di Kediri. Namun demikian sebenarnya tidak hanya sebatas di tempat itu. Yang menarik, walaupun cukup jauh ya, jaraknya kalau kita bandingkan dengan lokasi pusat kerajaan Kediri di masa lalu, gitu ya. Kalau pusat kerajaan Kediri itu kita lokasikan di wilayah Kediri sekarang ya. Ternyata kita mendapati juga relief-relief cerita Panji itu yang cukup jauh, karena kita dapati juga di Gunung Penanggungan. Ya. Sampai ke sana ya? Sampai di Gunung Penanggungan. Paling tidak di Gunung Penanggungan kita mendapatkan adanya 2 tinggalan arkeologis yang di dalamnya memuat informasi yang berhubungan dengan Panji ya. Misalnya di Punden Berundak Kendali Sodo, dan satu lagi di Seloklir. Ya, paling tidak di 2 ini ya. Nah, ini yang dalam bentuk Panji yang menurut kategori Pesio itu masuk pada kategori Panji Mayor. Nah, kemudian yang berupa Panji Minor itu kita dapati di sejumlah tempat, khususnya yang berkaitan dengan cerita Sri Tanjung, itu kita dapati di beberapa tempat. Di Blitar, di Candi Penataran juga kita dapati, di Candi Surowono kita dapati, kemudian juga kita dapati pula di tempat yang agak jauh, yaitu di daerah Tapal Kuda, tepatnya di Probolinggo, yaitu pada Candi Jabung. Justru malah ke utara juga. Ke utara. Jadi ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa pola penceritaan pada cerita Panji ini juga tersebar jauh sampai ke daerah Tapal Kuda, yaitu di daerah karena jejaknya kita dapati di daerah Paiton ya, yaitu di pada Candi Jabung. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa nampaknya cerita Panji itu di periode awal itu berkembang cukup kuat itu di wilayah yang konon menjadi pusat pemerintahan kerajaan Kediri, yaitu di wilayah ex-Karesidenan Kediri, seperti yang saya sebut tadi, di Tulungagung, di Blitar, di di Kediri gitu. Dan kemudian meluas sampai ke tempat-tempat lain ya, termasuk juga sampai ke Gunung Suci Penanggungan ya. Bahkan polanya, patternnya yang biasa hadir pada cerita Panji itu hadir pada relief yang oleh Pesio disebut Candi Panji Minor, yang kita dapati sampai di daerah Tapal Kuda, yaitu cerita Sri Tanjung. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa melihat sebarannya relief cerita Panji itu kita dapati di sejumlah wilayah Jawa Timur, cukup merata lah. Apa itu karena juga peran masa pemerintahan Mojopahit yang masih memelihara narasi cerita Panji. Betul ya. Memang popularitas Panji itu menguat itu di era Majapahit ya. Menguat itu di era Majapahit, dan pengaruh Majapahit kan di Jawa Timur masif ya. Di Jawa Timur masif itu, baik di pusat pemerintahan di Mojokerto dan sekitarnya, kemudian di sebelah selatan lagi yaitu di wilayah Kediri Raya cukup kuat, dan ini adalah basis cerita Panji ya, karena settingnya memang di daerah wilayah kekuasaan Kediri ya itu. Tapi juga di wilayah pengaruh Majapahit lain sampai ke ujung timur Jawa Timur di daerah Tapal Kuda. Nah, ini dalam bentuk visual ya, khususnya dalam bentuk relief candi ya. Nah, kalau arca Panji itu paling tidak kita dapati di dua lokasi ya. Satu kita dapatkan di Seloklir, di Candi Seloklir di Penanggungan, dan satu lagi kita mendapati arca Panji yang disebut-sebut di dalam foto Outkundige Dienst atau OD itu disebut-sebut dari Gambyok gitu. Nah, memang ketika arca ini ditemukan, foto itu dibuat, arca itu keberadaannya di daerah Sidoarjo. Tapi sangat mungkin bahwa arca ini berada di Sidoarjo karena mengalami relokasi, sudah dipindahkan dari tempat semula. Kalau tadi relief sebagai 2 dimensi, nah, yang 3 dimensi itu apa? Kita juga mendapatkan sumber data artefaktual, jejak visual ya, tidak hanya 2 dimensional yang berupa relief candi, tapi kita juga mendapatkan jejak visual yang 3 dimensional dalam ini berupa
arca, ya, arca Panji. Bahkan bukan hanya Panji saja yang diarcakan, ada kemungkinan tokoh-tokoh lain yang berhubungan dengan cerita Panji itu diarcakan. Boleh jadi kekasihnya Sekartaji atau Candrakirana itu bisa jadi juga diarcakan, karena di Museum Nasional kita mendapati arca yang kalau melihat ciri-ciri ikonografisnya beralasan untuk kita identifikasikan sebagai arca Candrakirana atau Sekartaji. Nah, jika betul, berarti bukan hanya Panji saja yang diarcakan, tetapi juga kekasihnya, yaitu Candrakirana atau Sekartaji. Nah, menyangkut ciri nih, Mas. Ya. Yang menonjol dari arca tersebut. Ya. Jika itu dicirikan sebagai Panji, ya. Itu seperti apa ini? Ya, baik. Jadi dari berbagai pendapat ya, mulai dari penelitian yang dilakukan oleh, boleh dibilang ini sebagai pendahulu ya, untuk riset-riset Panji, Rasers misalnya. Kemudian ada penelitian juga yang lebih mengarah kepada jejak artefaktual ya, khususnya relief candi itu Sutherham misalnya. Atau yang terakhir misalnya penelitian yang dilakukan oleh Lydia Given ya, di dalam bukunya menelusuri figur bertopi dalam relief zaman Majapahit. Jadi salah satu yang seringkali disebut-sebut menjadi atribut ya, atribut khusus dari tokoh Panji itu adalah seseorang yang mengenakan penutup kepala atau topi ya, topi yang bentuknya seperti bulan sabit gitu ya. Nah, inilah yang seringkali disebut dengan topi dengan sebutan tekes gitu. Nah, walaupun sebutan tekes itu sebagai atribut khusus untuk Panji itu memang masih debatable. Debatable yang pertama itu adalah apakah semua tokoh yang mengenakan tekes itu senantiasa tokoh Panji. Karena kalau kita lihat pada relief-relief yang terutama yang ada di Jawa Timur, ternyata tekes bisa saja dikenakan oleh tokoh yang bukan Panji gitu. Ya, artinya ada tokoh-tokoh lain yang juga mengenakan topi yang bentuknya seperti bulan sabit itu ya. Nah, paling tidak tokoh Panji itu konsisten ya di dalam penggambaran itu ya, dalam penggambaran itu mengenakan topi yang berbentuk seperti bulan sabit begini nih. Nah, ini Panji konsisten pakai ini. Tapi topi semacam ini tidak hanya dikenakan oleh tokoh Panji. Ada tokoh lain yang mengenakan, misalnya dalam cerita Sri Tanjung, Sidapaksa, suami dari Sri Tanjung itu juga mengenakan penutup kepala yang berbentuk tegas. Bahkan juga ada tokoh-tokoh lain seperti yang di Candi Jago itu, walaupun di Candi Jago kita tidak menjumpai relief cerita Panji, tetapi figur yang mengenakan topi yang bentuknya seperti bulan sabit atau tegas ini ternyata hadir. Nah, paling tidak ada informasi yang bisa kita dapat. Yang pertama bahwa tekes ini menjadi atribut yang hadir relatif konsisten pada tokoh Panji. Dan yang kedua, sehingga itu akhirnya diidentifikasi menjadi Panji. Ya, jadi atau kalau ada informasi paling tidak sebelumnya, ada petunjuk awal lah bahwa ini cukup alasan untuk kita identifikasi, kita curigai ya sebagai Panji. Nanti baru kita lacak apakah betul memang gambar kisah yang terkait dengan relief itu memang kisah yang berhubungan dengan cerita Panji. Jika tidak, maka kita akan mencari ini kisah apa. Misalnya mengenakan tegas, tapi ternyata setelah ditelusur Sri Tanjung. Nah, ini menjadi petunjuk pada kita bahwa model topi semacam ini ya, yang berbentuk seperti tegas ini adalah model topi yang cukup populer di zamannya, di era Majapahit gitu ya. Khususnya dikenakan oleh orang-orang yang tidak berada di lingkungan keraton. Jadi bukan topi yang menggambarkan sebagai busana kebesaran, tapi lebih menggambarkan topi yang dikenakan ketika orang itu berada di luar keraton, berada di lapangan, sedang melakukan suatu aktivitas, termasuk melakukan satu pengkelanaan. Ini mengenakan penutup kepala yang berbentuk tegas. Nah, ini problematika yang pertama ya. Jadi Panji memang konsisten mengenakan atribut berupa topi yang berbentuk seperti bulan sabit yang disebut dengan tegas. Tetapi tegas tidak senantiasa dikenakan oleh Panji. Tokoh lain pun juga memungkinkan untuk mengenakan topi yang berbentuk tegas. Paling tidak
kehadiran Tekes pada figur-figur relief cerita khususnya dari masa Majapahit ini memberi petunjuk pada kita bahwa model topi semacam ini pernah populer di Majapahit khususnya untuk untuk aksesoris ya, untuk pelengkap penampilan ketika berada di luar keraton, ketika sedang melakukan aktivitas ya, termasuk aktivitas dalam bentuk melakukan perjalanan, melakukan lelaku dan seterusnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, problematika dengan Tekes. Sebutan Tekes ini yang menarik perhatian kita. Justru dalam sumber data teks seperti misalnya yaitu di Kakawin Nagara Kertagama ataupun juga sedikit disinggung di dalam Pararaton, justru Tekes ini digunakan sebagai sebutan untuk para perempuan yang menjadi pasangan Panji, itu ya. Dalam konteks festival setiap bulan Caitra. Jadi di era Hayam Wuruk itu pasca panen, itu ya. Pasca panen itu diselenggarakan satu festival selama sepekan. Ya. Nah, ketika diselenggarakan festival selama sepekan itu beragam seni pertunjukan dihadirkan. Nah, salah satu di antaranya adalah seni pertunjukan yang berhubungan dengan cerita Panji, ya, sebagai suatu sendera tari ya, sebagai suatu sajian teatrikal, seni drama yang menampilkan kisah Panji. Nah, Hayam Wuruk termasuk yang turut menjadi pelaku peran ya, pelaku pertunjukan itu. Jadi sebagai tokoh peran di dalam cerita di dalam pertunjukan yang berlakon Panji itu. Nah, dikatakan bahwa Panji ini didampingi oleh para tekesnya. Jadi adalah para wanita. Oleh karena itu yang ini belum clear betul ya. Jadi justru sebutan Tekes ini terkait dengan tokoh perempuan. Padahal kalau kita lihat, kalau topi yang berbentuk ulan sabit ini kita lihat pada relief candi, topi semacam ini tidak dikenakan oleh perempuan, tapi justru dikenakan oleh para lelaki. Nah, jadi apakah betul bahwa topi ini kemudian sebutannya adalah Tekes? Ini akhirnya menjadi sebutan yang pertama kali yang melansir ini adalah Rasers, kemudian juga diperkuat oleh Stutterheim, dan sekarang masih orang masih lazim menyebut topi ini dengan sebutan Tekes. Walaupun menurut saya sebutan Tekes untuk topi ini sebenarnya juga belum final, karena kalau kita bandingkan dengan sumber data teks, justru Tekes ini tidak berkenaan dengan tokoh pria, tapi berhubungan dengan tokoh perempuan, terutama para pendamping Panji. Masih debatable. Terlepas dari lebih lanjut terlepas dari masih debatable, terutama sebutannya apakah itu tepat topi semacam itu disebut dengan Tekes atau tidak. Tapi yang pasti bahwa dalam penggambaran visual Panji itu lazim mengenakan topi yang berbentuk demikian. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian kalau dilihat dari busananya, Panji itu digambarkan mengenakan busana yang bukan busana kebesaran, Mas. Jadi lebih bersahaja, ya. Jadi tidak tampil dengan mahkota misalnya, mengenakan mahkota, kemudian mengenakan hara kalung yang bersusun 3 gitu ya. Kemudian mengenakan perhiasan yang full gitu ya. Begitu juga busana. Jadi tampil lebih bersahaja. Apalagi kalau kita lihat kain panjangnya, kain panjangnya itu seringkali yang satu bagian itu disingkapkan. Ini supaya memudahkan untuk melangkah. Nah, jadi memang kalau kita lihat gambaran ini jelas ini bukan gambaran yang gambaran tokoh yang sedang mengenakan busana kebesaran. Jadi tidak pada konteks di dalam keraton yang memang tampil resmi dengan busana kebesarannya, tetapi apa karena itu hubungannya dengan beberapa narasi cerita Panji yang menggambarkan konteksnya adalah pengembaraan itu. Ya, makanya karena Panji dalam penyamaran ya. Jadi di dalam kisah-kisah Panji itu ketika Panji di luar keraton, itu Panji kan menyamar. Tidak sebagai seorang ksatria, tidak tampil sebagai putra mahkota, tetapi menyamar dengan berbagai termasuk menyamar sebagai rakyat jelata. Oleh karena itu tampilannya tidak menampilkan orang dari lapisan sosial tinggi, tapi hanya tampil sebagai orang dengan lapisan sosial menengah atau bahkan tampil sebagai orang dari lapisan sosial menengah ke bawah gitu ya, sebagaimana rakyat jelata yang lain. Di samping itu busananya memberikan petunjuk pada busana yang lebih
memungkinkan untuk mobile, memudahkan bergerak karena ini menggambarkan busana orang yang sedang melakukan aktivitas, melakukan lelaku, melakukan pengkelanaan, melakukan pengembaraan dalam rangka mencari kekasihnya. Nah ini, jadi ini yang seringkali hadir pada cerita Panji, relief cerita Panji, walaupun kita juga sempat menjumpai adanya relief cerita yang jelas-jelas ini ditampilkan ditampilkan dalam konteks cerita Panji, tetapi busana dan aksesorisnya tidak seperti itu. Ada di mana itu? Ada satu panel, paling tidak 2 panel lah, di Candi Penataran, tepatnya di Pendopo Teras Candi Penataran, dan juga ada panel lain yang ditemukan di Candi Gambar Wetan ya. Itu Panji tidak digambarkan dengan mengenakan busana dan aksesoris seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tapi mengenakan busana dan aksesoris yang justru seringkali dipakai oleh para murid, para sisya. Nah, jadi walaupun Panji itu mengenakan apa yang disebut Jada Makuta ya. Jadi itu sebenarnya seperti rambut panjang yang disanggul besar gitu ya. Disanggul besar dan kemudian diberi ikatan-ikatan kain itu seperti sorban. Tidak mengenakan tegas, tetapi kalau kita lihat konteks ceritanya itu adalah cerita Panji. Begitu juga busana yang dikenakan itu seperti busana yang lazim dipakai oleh para siswa ya dalam para siswa di suatu tempat pembelajaran, karena konteksnya dalam cerita ini adalah Panji setelah menyelesaikan yang baru saja menyelesaikan kegiatan pembelajaran gitu ya. Seperti nah, jadi kemarin kita ceritakan itu seperti yang kita ceritakan. Betul. Nah itu. Nah jadi memang seperti yang saya katakan tadi itu adalah ciri umumnya ya. Yang mengenakan tegas, mengenakan busana yang bersahaja, telanjang dada, hanya mengenakan kain bawah, dan kain bawahnya itu satu disingkap supaya lebih memudahkan untuk beraktivitas. Busananya juga aksesorisnya bersahaja, tapi ada adegan-adegan tertentu, ada panel-panel tertentu yang Panji tidak digambarkan demikian karena spesifikasi kisah yang ditampilkan. Nah, ini yang menjadi ciri dari Panji. Begitu juga Sekartaji ya. Sekartaji itu seringkali digambarkan sebagai perempuan yang apabila rambutnya itu digerek, itu perempuan yang berambut panjang. Dan postur tubuhnya Sekartaji itu tidak sebagai wanita yang yang jangkung ya, yang postur tubuhnya tinggi, tapi penggambaran wanita Jawa. Jadi wanita yang kalau berdiri dibandingkan dengan Panji itu hanya sekitar sepundak gitu ya. Nah, jadi bukan perempuan yang ginu-ginu ya, gitu. Tapi sintal, Mas. Sintal ya. Sintal. Jadi tidak terlalu tinggi tapi sintal, dan rambutnya itu digerek, rambut panjang ya kalau itu digerek ya. Tapi kadang-kadang juga digelung keling gitu ya. Kadang-kadang digerekan, dan kalau digerek itu berambut panjang dan agak ikal. Dan juga ditampilkan dengan bersahaja juga ya. Jadi tanpa aksesoris gitu ya, tanpa menampilkan unsur-unsur budaya, menampilkan kebesaran, karena konteksnya memang sekali lagi ini bukan konteks tampilan resmi sebagai sebagai putra raja ya atau putri raja, karena konteksnya di luar keraton dan dalam dalam kisah penyamaran ya, penyamaran. Ini yang menjadi ciri-ciri Panji. Nah, dan pasangannya yaitu Sekartaji. Nah, kemudian seringkali di dalam relief cerita ini Panji disertai dengan pengiring, Mas. Ya, ada tokoh ksatria juga yang menjadi menjadi teman dekat Panji ya, menjadi teman setia Panji di dalam pengkelanaan itu adalah Kertala, itu ya. Kertala. Ini yang menjadi teman dekat Panji yang digambarkan dengan postur tubuh yang lebih kekar daripada Panji. Jadi lebih kekar dari yang Panji. Selalu mendampingi dia. Ini ada pendamping setia ya, pendamping setia Panji. Nah, selain pendamping setia Panji yang berupa tokoh ksatria, ada juga pendamping yang sebenarnya lebih menggambarkan kalau di dalam kisah pewayangan itu Punokawan. Nah, dalam cerita Panji sebutannya adalah Kadean. Ya. Kadean itu seringkali digambarkan sebagai orang yang bertubuh kepandak-pandakan, bertubuh pendek gitu ya, dan tubuhnya melar, tubuhnya gendut seperti semar. Oleh karena itu dalam beberapa hal
mengingatkan kita pada tokoh Semar, gitu ya. Kadang-kadang kadiannya itu jumlahnya tidak satu, tapi 2 orang. Ini yang bentuknya kalau di Punokawan ini lebih dekat pada Semar dan Bagong. Ini adalah para kadian yang menjadi semacam pengasuh ya, menjadi semacam inang dari Panji, dan ini adalah pengasuh setia yang juga rajin menyertai. Kalaupun tidak hadir Kartolo, tapi kadian itu seringkali tampil, gitu ya, seringkali tampil karena ini memang pengasuh Panji ya, juru dia. Sebutan kuno untuk pengasuh itu juru dia. Jadi dia adalah juru untuk dia. Dia itu adalah sebutan untuk tuan. Jadi dia adalah pengasuh dari sang tuan ya. Jadi Panji bagaimanapun juga dia adalah seorang kesatria, dia adalah tuan. Nah, karena itu disertai dengan inangnya yang laki-laki. Begitu juga Candrakirana itu juga seringkali atau Sekartaji itu seringkali juga disertai dengan inangnya, gitu ya, dengan inangnya. Dengan sebutan sama? Tidak. Kita tidak memiliki apa sebutan inang dari. Tapi gambarannya ada ya. Ya, yang mengingatkan kita kalau di dalam pewayangan itu semacam biung emban, gitu ya. Yang biasanya digambarkan sebagai perempuan yang sudah berusia, gitu ya, perempuan yang sudah berusia. Nah, ini tokoh-tokoh yang di dalam cerita Panji itu seringkali hadir, gitu ya, baik Panji, kekasihnya, Kertolo, Kadian, atau kemudian inangnya Sekartaji, selain tokoh-tokoh lain ya yang sesuai dengan konteks ceritanya. Nah, ini dalam bentuk relief candi. Nah, 2 dimensional. Ada juga yang tidak 2 dimensional tapi 3 dimensional, yaitu dalam bentuk arca. Nah, memang jumlah arca-arca Panji atau tokoh-tokoh yang berhubungan dengan cerita Panji itu tidak sebanyak relief ya. Tapi kita beruntung mendapatkan arca yang bukan hanya arca Panji. Arca Panji paling tidak kita mendapati di 2 tempat. Satu kita dapatkan di candi di situs Silokelir, di Punden Berundak di Silokelir, yang sekarang keberadaan arca itu di Institut Teknologi Bandung di ITB, gitu ya. Nah, ini asalnya dari Silokelir. Nah, selain arca Panji dari Silokelir, kita juga mendapatkan informasi dari foto dokumenter yang yang dibuat oleh Jabatan Purbakala pada masa Hindia Belanda, yaitu Uitkundige Dienst. Nah, dalam foto dokumenter itu disebut bahwa arca ini dari Grogol, Mas. Ya, arca Panji dari Grogol. Bahkan yang menarik bukan hanya Panji saja yang dihadirkan di situ. Ternyata hadir juga tokoh pendampingnya yang Kertolo itu dan Kadian. Jadi ada Panji, ada Kertala, dan ada Kadian. Nah, dalam keterangan foto itu dikatakan bahwa muasal arca itu dari Grogol. Yang menjadi pertanyaan, apakah Grogol yang dimaksud itu Grogol di Kediri? Karena di Kediri kita mengenal tempat yang bernama Grogol sebagai nama desa dan sekaligus nama kecamatan. Tetapi yang menarik perhatian kita, ketika arca itu dipotret, keberadaan arca itu tidak di Kediri, melainkan di daerah Sidoarjo. Nah, apakah Grogol yang dimaksud itu Grogol Sidoarjo? Karena di Sidoarjo kita juga mendapati desa yang bernama Grogol. Hanya saja kalau saya cenderung melokasikan Grogol yang terkait dengan arca-arca pada asal arca yang yang visualnya kita dapati dari foto dokumenter itu, kalau saya cenderung menempatkan pada Grogol Kediri, karena Grogol Kediri itu konteksnya pada lereng utara Gunung Wilis ya. Dan di samping itu Grogol Kediri itu tidak jauh dari satu candi di mana kita juga mendapatkan relief cerita Panji, yaitu relief cerita Panji dari reruntuhan candi yang ada di Gambyok. Jadi Gambyok dan Grogol itu berdekatan. Jadi kalau di Gambyok itu kita jelas-jelas ada penguat jejaknya. Penguat jejaknya karena di Gambyok kita mendapatkan relief cerita Panji. Bahkan Agus Aris Munandar, Profesor Agus Aris Munandar mengidentifikasikan sebagai cerita Panji dengan lakon ya, dengan kisah Panji Panji Semirang gitu ya. Maka ada kemungkinan arca Grogol ini kita dapatkan itu pada
grogol yang tidak terlalu jauh dari Gambio, yaitu grogol daerah Kediri. Nah, jadi inilah yang menjadi petunjuk kepada kita ya, bahwa sebaran jejak-jejak Panji dalam bentuk visual, dalam bentuk artefaktual, entah itu relief candi atau arca, itu kita dapati di berbagai tempat, Mas. Pada mulanya nampaknya itu menguat di sekitar daerah Kediri Raya, Tulungagung, Blitar, kemudian Kediri, kemudian juga menyebar sampai ke tempat lain, termasuk diantaranya adalah ke Gunung Suci Penanggungan, yang nama kunonya adalah Pawitra ya, Gunung Suci Pawitra, sebutan kuno untuk Penanggungan. Tapi juga jejak-jejak lain yang berhubungan dengan Panji, khususnya Panji Minor, itu kita dapati juga sampai ke daerah Tapal Kuda, khususnya di daerah Paiton di Probolinggo. Nah, kalau kita berbicara atau mengambil kiblat, mengambil kiblatnya bahwa narasi atau cerita Panji atau relief-relief candi ini ditemukan di banyak candi maupun di banyak bunden berunda, ya kan? Nah, dari sisi jumlah, Mas, dari sisi jumlah, bukti yang paling banyak terpapar cerita Panji ini di candi apa? Ya, yang paling banyak ya, paling banyak itu Penataran, Mas. Penataran, ya? Penataran itu dibanding dengan candi-candi yang lain yang memuat cerita Panji, boleh dikatakan Penataran itu yang paling banyak. Dan khususnya yang di Penataran itu khususnya pada satu bangunan. Penataran itu kan satu kompleks bangunan ya. Jadi ada paling belakang yang merupakan halaman utama itu ada Candi Induk gitu ya. Nah, itu di halaman utama. Kemudian juga ada candi-candi yang lain, ada Candi Naga, Candi Angkat Tahun, ada Pendopo Teras 1, Pendopo Teras 2, nanti juga ada Patirtan Dalam, Patirtan Luar, dan seterusnya. Nah, cerita Panji itu di Candi Penataran paling tidak hadir di dua bangunan utama, yaitu di Pendopo Teras 2. Jadi ada dua Pendopo Teras ya, Pendopo Teras 1, Pendopo Teras 2. Nah, ini terutama di Pendopo Teras 2. Ya, jadi Pendopo Teras 2 ini hampir seluruh dindingnya itu ya, ini kan berbentuk 4 persegi panjang ya, itu dipahati dengan relief cerita. Nah, lebih dari separuh relief cerita yang dipahatkan di areal di dinding Pendopo Teras 2 ini adalah relief cerita Panji. Kalaupun bukan relief cerita Panji yang mayor, ada juga relief cerita Panji minor, yaitu Sri Tanjung, itu juga ada di sini. Ya. Memang ada relief yang lain ya, jadi Bubuksa Gagang Aking juga hadir ya. Tapi boleh dibilang bahwa Pendopo Teras 2 Penataran ini merupakan jejak bangunan ya, pada suatu situs yang paling banyak menghadirkan cerita Panji. Nah, bahkan di Candi Penataran selain di Pendopo Teras 2, cerita Panji juga hadir di Patirtan Dalam, Mas ya. Patirtan Dalam, walaupun tidak menampilkan kisah, tetapi di Patirtan Dalam itu kita mendapati figur Panji beserta kekasihnya, Panji dan Sekartaji gitu ya, yang menggambarkan dua figur yang berdampingan ya. Bahkan yang menarik, bagian kakinya itu di kalau kita lihat kenampakannya sekarang itu kalau itu karena Patirtan ya, jadi bagian kaki Panji itu mulai dari lutut ke bawah itu terendam air gitu ya, jadi semacam memasukkan bagian organ tubuh bagian bawahnya, yaitu kakinya itu di air. Dan yang menarik perhatian kita memang tidak sedikit cerita-cerita Panji, termasuk yang di relief-relief itu, yang endingnya itu memang di daerah yang berhubungan dengan air. Ya, ini semacam kalau orang melakukan satu perjalanan ini, satu telisik panjang, ini adalah bagian-bagian peleraman, kontemplasi. Penyucian. Iya betul. Jadi air ini sebagai gambaran tentang kontemplasi. Nah, di relief-relief cerita Panji seperti yang juga didapatkan ya gambaran semacam ini oleh Lydia Gibbon, banyak relief-relief cerita atau kisah-kisah Panji itu yang justru endingnya itu berhubungan dengan air. Misalnya yang di Punden Berundak Kendali Sodo di Penanggungan, itu juga endingnya itu ketika Panji dan kekasihnya itu berada di suatu areal telaga.
yang kalau kita lihat konteks ceritanya, telaga itu adalah apa yang disebut dengan telaga pager. Nah ini, jadi endingnya itu di kawasan perairan. Nah ini menarik perhatian kita ya. Jadi bahkan atau kadang-kadang kalaupun tidak di endingnya itu berupa air, tapi jejak-jejak yang berhubungan dengan air itu kelihatan. Misalnya digambarkan sedang menyeberangi perairan, menyeberangi sungai misalnya. Atau kalau tidak Panji dan kekasihnya itu misalnya burung yang sedang terbang melintasi satu perairan yang luas dan sebagainya, seperti yang kita dapati gambarannya pada pendopo teras. Ada alasannya nggak itu sebenarnya? Kalau kita baca relief itu dan kaitannya dengan persoalan air. Kalau menyeberang ini kan ini menggambarkan tentang keterpisahan, Mas ya. Keterpisahan. Jadi Panji dan kekasihnya itu semula kan bertemu. Kemudian mereka mengalami disintegrasi terpisah. Nah, air ini menggambarkan keterpisahan. Kalau orang Jawa itu menyebut dengan brang. Ya, jadi brang kulon, brang kidul, brang kulon, brang wetan, brang lor, brang kidul. Jadi dua sosok yang sebenarnya dua insan yang berkasih ini terpisahkan. Dia berada di seberang yang berbeda. Nah itu oleh karena itu keduanya itu diantarai dengan satu perairan, dan ini tergambar jelas pada pendopo teras itu. Jadi di pendopo teras 2 penataran pada kisah Jaruman Atat, di mana Panji itu sedang melakukan pembelajaran di tempat di seberang, di seberang. Ya itu. Jadi tempat pembelajarannya itu bukan di sekitar tempat tinggal dari kekasihnya, Chandra Kirana Sekertaji, tapi di tempat yang jauh di seberang, gitu ya. Oleh karena itu tergambar bahwa ketika Panji itu mengirimkan surat cinta, surat cintanya itu dikirimkan lewat burung, burung jaruman, yang di dalam inskripsi itu disebut dengan istilah Jaruman Atat. Karena itu artinya bisa melintas dengan cepat. Nah itu burung, digambarkan, gitu burung itu digambarkan terbang melintasi perairan. Bahkan di perairan itu masih kita lihat adanya orang berperahu dan sebagainya ya. Nah kemungkinan seberang di sini yang digambarkan di relief cerita Jaruman Atat itu kemungkinan adalah gambaran tentang Sungai Berantas pada masa lalu, pada masa lalu. Jadi keduanya itu terpisah. Bukan terpisah laut ya, tapi terpisah oleh sungai besar, Bangawan. Bangawan yang dimaksud itu sangat mungkin dalam relief cerita Jaruman Atat itu adalah Bangawan Berantas ya, atau Sungai Berantas. Nah, ini perairan itu antara lain menggambarkan itu ya, salah satu yang bisa dibaca dari air itu adalah batas itu. Batas, artinya ini terpisah gitu. Begitu juga dalam cerita Sri Tanjung ya. Setelah Sri Tanjung itu dibunuh setelah Sri Tanjung itu dibunuh oleh suaminya Sidapaksa karena dihasut ya, bahwa oleh rajanya itu dihasut, oleh Raja Sulakrama dihasut bahwa istrinya ketika ditinggal suaminya itu mencoba untuk merayu rajanya, dan Sidapaksa itu terpengaruh pada hasutan ini, maka Sri Tanjung dibunuh ya, dan arwahnya itu digambarkan sedang mengendarai ikan ya, mengendarai ikan, dan ikan itu kemudian menyusuri perairan sampai jauh-jauh dan kemudian menghilang. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa perairan ini menggambarkan keterpisahan antara Sidapaksa di satu pihak dan Sri Tanjung yang sudah terbunuh, dan itu yang digambarkan adalah arwahnya itu menjauh, terpisah di tempat yang jauh. Jadi perairan ini menggambarkan, kalau menurut saya ya, menggambarkan apa yang disebut dengan episode disintegrasi, keterpisahan. Ya, oleh karena itu nanti kalau mau reintegrasi itu seringkali juga digambarkan menyeberang air. Berarti berupaya dari yang terpisah itu kemudian menyatu itu dengan menyeberangi media yang memisahkan. Karena yang media memisahkan itu air, maka digambarkan menyeberang air gitu. Nah, ini menarik ya. Jadi memang ini sebenarnya gambaran tentang kawasan Jawa ya. Kawasan Jawa, lebih khusus lagi Jawa Timur, di mana areal daratan di Jawa Timur itu terpisah oleh perairan-perairan yang berupa aliran-aliran sungai. Nah, sehingga keterpisahan itu bisa paling panjang, betul, terutama yang utama yang besar itu adalah Sungai Berantas beserta anak-anak sungainya. Oleh karena itu
gambaran paling mudah ya kalau orang menyebut terpisah dari yang lain itu di seberang. Ini sedang merantau ke seberang. Seberang apa? Bisa seberang laut, tapi juga bisa di seberang sungai, gitu ya. Nah, ini yang kita dapati ya. Jadi jadi cerita Panji itu tampil pada beberapa jejak arkeologis ya. Bisa berupa candi, misalnya hadir itu di Blitar itu pada Candi Penataran, khususnya di Pendopo Teras 2 dan di Patir Tandalam. Kemudian tidak terlalu jauh dari Candi Penataran, kita juga mendapati satu candi yang berada di seberang utara dari aliran sungai, yaitu Kali Bladak, Kali Lahar itu ya, Kali Laharnya Gunung Kelut itu, tepatnya di Candi Gambar Wetan. Kita juga mendapati jejak-jejak relief yang bisa kita identifikasikan sebagai relief cerita Panji. Bahkan ada persamaan dengan beberapa panel itu memperlihatkan persamaannya dengan yang kita dapati di Candi Penataran. Karena itu kemungkinan seera ya, atau paling tidak saling mempengaruhi lah antara situs satu dengan situs lain karena berdekatan. Nah, di Tulungagung relief cerita Panji itu kita dapati pada Candi Mirigambar yang menurut identifikasi dari Lydia Given, cerita Panji yang dipahatkan pada Candi Mirigambar itu adalah relief cerita Panji dalam kisah Wasengsari, ya, kisah Wasengsari. Jadi Wasengsari hadir. Nah, ini di daerah Tulungagung ya. Memang ada dalam bentuk legenda yang menghubungkan candi tertentu itu dengan Panji. Nah, misalnya di Tulungagung ada satu candi, yaitu Candi Penampihan, yang oleh masyarakat yang menarik, Candi Penampihan itu disebut dengan Candi Asmorobangun. Nah, karena di dalam legenda dikatakan bahwa di area Candi Asmorobangun inilah yang menjadi tempat di mana Asmorobangun, Panji ya, Panji Asmorobangun itu kembali. Panji atau Asmorobangun itu sedang mencari kekasihnya di lereng Wilis gitu ya, sampailah ke bangunan suci yang ada di lereng timur selatan dari Gunung Wilis, yaitu di Candi Penampihan itu. Oleh karena itu masyarakat setempat menyebut candi ini dengan nama Candi Asmorobangun. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa nampaknya di sekitar daerah Penampihan, di lereng Gunung Wilis ini, kisah Panji terutama yang berhubungan dengan tokoh utamanya yaitu Asmorobangun itu sempat populer, sehingga candi yang tidak diketahui apa nama candinya itu oleh masyarakat setempat disebut Candi Asmorobangun dan dihubungkan dengan kisah Asmorobangun. Karena yang menarik lagi, tidak terlalu jauh dari Candi Penampihan di Tulungagung ada satu situs lain, Mas. Ya juga di lereng Gunung Wilis bagian atas itu adalah Candi Omben Jago, yang masyarakat setempat menghubungkan Candi Omben Jago itu dengan kisah tentang Panji Laras atau Cindi Laras. Nah ini, jadi ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jejak-jejak arkeologis di lereng Wilis ini seringkali dihubungkan dengan kisah-kisah Panji. Ya, paling tidak Candi Penampihan itu oleh masyarakat setempat disebut dengan Candi Asmorobangun. Omben Jago yang juga ada di daerah perbatasan Tulungagung Kediri pada lereng Wilis itu dihubungkan dengan kisah Cindi Laras atau Panji Laras. Nah, begitu juga ini masih dalam konteks Wilis ya. Di Kediri itu kita dapati adanya satu reruntuhan candi yang kita mendapati adanya relief cerita Panji, yaitu yang tadi saya sebut itu reruntuhan candi di Gambyok. Sehingga relief cerita Panji di reruntuhan candi itu seringkali kita sebut sebagai relief cerita Panji dari Gambyok. Nah, sayang sekali yang tersisa di situsnya tinggal satu panel. Tapi yang menarik perhatian kita, ada satu panel cerita Panji lagi yang sekarang menjadi benda koleksi Museum Erlangga di Kediri. Yang sangat mungkin relief koleksi Museum Erlangga di Kediri ini, di kota Kediri ini asalnya dari Gambyok. Artinya di Candi Gambyok itu tidak hanya satu panel semula, ada beberapa panel. Satu masih tertinggal di situsnya di reruntuhan Candi Gambyok itu, yang satu ada di Museum Erlangga di kota Kediri di dekat Gunung
di lereng timur Gunung Klotok, di lereng atau di lembah timur Gunung Klotok, dan mungkin masih ada pantil-pantil lain yang belum kita temukan. Bisa jadi tersebar itu ya, tersebar. Karena proses waktu dan proses zaman juga ini. Ya. Nah, selain itu di Kediri ada candi lagi yang reliefnya seringkali juga diidentifikasikan dalam hubungan dengan Panji. Paling tidak Panji minor, yaitu cerita Sri Tanjung yang kita dapati pada Candi Surawono. Ya. Malah ada yang mengatakan bahwa mungkin bukan hanya bukan cerita Sri Tanjung saja yang digambarkan, yang dipahatkan di Candi Surawono, bisa saja juga satu episode Panji tertentu. Karena kita juga mendapati adanya tokoh yang bertekes, kemudian juga seorang perempuan dengan rambut yang tergerai yang boleh jadi itu adalah gambaran Candra Kirana. Jadi kalau betul bahwa di Candi Surawono itu tampil cerita Panji, ya, maka di samping kita dapati di Gambyok, kita dapati juga di Surawono. Nah, kemudian tadi juga sempat kita diskusikan bahwa ada kemungkinan arca Panji yang disebut-sebut dari Grogol itu kemungkinan ada di desa Grogol atau di kecamatan Grogol yang berada di lereng Gunung Wilis juga. Jadi jejaknya bisa jadi dari sana juga. Ya, betul. Nah, terakhir nih Mas, kalau saya mau mengidentifikasi nih dengan sebaran beberapa artefak yang muncul, ternyata Panji sendiri menjadi sumber cerita yang cukup banyak identifikasinya. Betul. Ada Panji Laras, ada Panji ada Asmoro Bangun, ada banyak. Nah, kira-kira kalau dipetakan gitu, berapa turunan ceritanya itu ya? Ya, jadi kalau kita lihat saja ya yang di relief-relief candi ya, pada relief-relief candi itu ada sejumlah kisah Panji. Jadi tidak, kalau ini ada relief cerita Panji A, relief candi B, relief Panji, relief candi C dan seterusnya. Antara A, B, C, D dan seterusnya itu relief dengan kisah yang sama tidak. Jadi memang temanya adalah Panji, tetapi ceritanya kisah-kisah atau judul-judul kisahnya itu berbeda-beda. Misalnya ada Waseng Sari yang didapati di Candi Mirigambar Tulungagung. Tapi yang di Gambyok bukan Waseng Sari. Ada yang mengatakan kemungkinan Anggraini, Panji Anggraini, atau ada yang mengatakan bisa saja itu Semirang, tapi ada juga yang Panji Anggraini misalnya ya. Sedang di Penataran misalnya muncul cerita Panji dengan judul Sang Sateawan. Kemudian ada cerita Panji lagi dengan kisah tentang Jaruman Atat, gitu ya. Nah, kemudian ada kisah Panji lagi yang tentang Telogo Pager yang ada di Penanggungan, di di Punden Berundap Kendali Sodo. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa pada masa Majapahit Panji itu sudah memiliki varian-varian kisah. Ya. Jadi tidak hanya sebuah kisah saja sudah tumbuh dan berkembang menjadi beragam lakon ya, beragam kisah gitu ya. Bahkan kalau kita mengingat juga informasi yang kita dapati dari prasasti yang ditemukan di daerah Malang, yaitu prasasti Gubuk Lakah ya, atau prasasti Babanyolan, ini kisah lain lagi gitu ya, kisah lain lagi yang belum kita dapati jejaknya itu pada relief candi. Nah, ini memberi petunjuk kepada kita bahwa pada masa Majapahit Panji itu sudah mengalami diversifikasi dalam kisah, ya, diversifikasi dalam kisah. Jadi walaupun tokoh sentralnya itu Panji dan Sekartaji, walaupun setting historisnya itu berkenaan dengan Jenggala dan Panjalu, tetapi mulai muncul cerita-cerita turunan, varian-varian cerita, ya, yang kaya dan semakin lama semakin dikayakan. Tadi saya semakin menarik ini ya. Semakin menarik karena nanti juga ada turunan lisannya itu dalam bentuk Cindelaras misalnya, dalam bentuk dalam bentuk cerita yang tentunya yang lain-lain tadi ya. Ini makin menarik, berarti harus kita ceritakan untuk episode berikutnya kayaknya. Ya. Nah, sekarang kita akhiri cerita ini sampai pada titik di mana sebaran cerita Panji ini melahirkan sebuah diversifikasi cerita yang sangat berbeda tentunya. Ya, jadi memang PR-nya itu ya. Kekayaan ini terus mau diapakan. Mau diapakan gitu ya.
Oke, ikuti selanjutnya cerita Panji di Arkais episode berikutnya.